Kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mendalami kasus ini. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang. Desi, sudah adakah hasil dari penyelidikan KPPU mengenai krisis minyak goreng di tanah air? Iya, Benny, update terkini dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha di mana mereka sudah memanggil belasan produsen, kemudian distributor dan juga asosiasi retail dan juga asosiasi produsen, serta meminta keterangan dari pemerintah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup terkait apa yang terjadi dengan permasalahan yang terjadi dengan minyak goreng di tanah air. Nantinya setelah mendapatkan alat bukti yang cukup dirangkai dengan oleh keterangan dari para terlapor tersebut, maka kasus dugaan kartel ini akan dinaikkan ke persidangan. Namun dari informasi yang kami dapat, Ketua KPPU Ukay Karyadi mengatakan bahwa dugaan kartel ini berasal dari adanya 4-5 perusahaan minyak goreng yang menguasai pasar minyak goreng di tanah air sekitar lebih dari 50% pangsa pasarnya, di mana dugaan kartel ini dicium di mana kelima perusahaan ini yang menguasai pasar besar di Indonesia memiliki lahan produksi sendiri. Namun ketika harga CPO internasional mengalami kenaikan, kenapa mereka melakukan kenaikan harga, membentuk kesepakatan harga yang sama di saat harga tinggi. Padahal sebenarnya di persaingan yang sehat, perusahaan A seharusnya bisa menurunkan sedikit harga jualnya untuk mendapatkan atau mencuri pasar dari perusahaan B. Itu jika persaingan yang sehat. Namun pada saat yang terjadi sejak akhir 2021, justru kelima perusahaan ini kompak menaikkan harga jual. Dan yang menjadi puncaknya adalah ketika di Januari 2022 ketika harga sudah menyentuh di atas 14.000 bahkan sampai di atas 20.000 di beberapa wilayah. Yang kedua, dugaan kartel ini juga berasal dari ketika harga CPO internasional itu kan fluktuatif di tahun 2021, namun yang meski cenderung naik, harga CPO internasional tetap mengalami adanya penurunan harga. Namun para produsen ini bukannya menurunkan harga jual mereka, tetapi tetap bertahan di harga yang tinggi, sehingga dugaan-dugaan ini menyimpulkan bahwa adanya praktek kartel dari kondisi minyak goreng di tanah air. Dan juga kita lihat bahwa untuk pemain minyak goreng ini merupakan karakteristiknya oligopoli, sehingga menjadi sinyal mereka untuk membentuk harga yang bersama saat harga internasional tinggi. Dan yang kedua, ketika kami tanyakan saat memanggil 4-5 perusahaan atau belasan perusahaan yang diduga melakukan upaya kartel ini, KPPU tidak ingin menjawab apa hasil perbincangan mereka karena itu masih menjadi wilayah investigasi yang nanti akan dirangkai dengan alat bukti lainnya untuk masuk ke proses persidangan selanjutnya. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada Ketua KPPU Ukay Karyadi, nantinya jika alat bukti sudah cukup masuk ke pemberkasan kemudian ke persidangan, para terlapor akan diperiksa secara terbuka dan bisa mengajukan saksi-saksi, dan di mana nantinya penyelidikan ini juga bisa mengarah ke 3 hal lain di luar kartel, yaitu mengarah ke kesepakatan harga, kemudian mengarah ke integrasi vertikal dan juga pelanggaran pasar. Di mana kalau kita tahu jika kita belanja ke beberapa minimarket ataupun supermarket saat ingin membeli minyak goreng, para retail itu melakukan take and bundling, yaitu membeli minyak goreng namun harus ikutan membeli terigu, beras atau bahan-bahan kebutuhan lainnya, dan itu menurut KPPU adalah sebuah pelanggaran. Tadi kami juga sempat menanyakan jika nanti terbukti setelah proses persidangan terbukti bahwa ini merupakan pelanggaran atau melakukan kartel, maka tiap perusahaan akan mendapatkan hukuman, yaitu bentuknya adalah denda, di mana denda minimal itu adalah sebesar 1 miliar rupiah, kemudian maksimalnya adalah dikenakan denda 50% dari laba tahun terjadinya pelanggaran atau 10% dari omset perusahaan itu dari tahun terjadinya pelanggaran. Dan juga nantinya ini tergantung dari keputusan majelis hasil persidangan akhir nantinya. Kemudian tak hanya dari sisi nominal uang saja yang akan masuk ke keuangan negara, hukuman atau denda secara moral tentunya akan menjadi hal yang paling berat adalah citra dan reputasi dari perusahaan itu akan tercoreng, karena tak hanya di level nasional hasil investigasi atau hasil dugaan kartel ini nanti akan mencoreng
perusahaan-perusahaan tersebut di mata investor karena tidak melakukan good corporate governance atau GCG dalam menjalankan bisnis usahanya. Dan tadi juga KPPU meminta kepada para pelaku usaha minyak goreng ini, para produsen untuk maulah berpartisipasi dalam bertanggung jawab atas kelangkaan minyak goreng yang terjadi sampai saat ini di tanah air. Jika mereka mau membenahi, meskipun proses penegakan hukum tetap berjalan, itu akan menjadi sebuah keringanan bagi para produsen nantinya saat persidangan di akhir persidangan nanti untuk dugaan kartel ini. Beni. Baik Desi, kita berharap semoga hukuman yang tadi Anda sebutkan tadi bisa menjadi efek jera untuk para pelaku kartel untuk tidak melakukan perbuatannya kembali. Kita terus tunggu informasi terbaru terkait temuan KPPU terkait kisruh minyak goreng. Selamat bertugas kembali Desi.